Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah. La yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah. La yusrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah. La hawla wa la quwata illa billah. Bismillahi masyaallah. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah. Ma kana min niqmatin faminallah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, pemirsa pengajian online, para Facebooker, YouTuber dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertatap muka kembali dalam rangka pengajian rutin kitab Sa'adatus Zawjain, sebuah bekal ilmu bagi para pemula yang baru melangkahkan ke bahtera rumah tangga sebagai kiat untuk membangun sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Mari kita sebelumnya kita bertawasul kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berikut keluarga dan sahabatnya, orang tua kita, guru-guru kita, handai tolan dan orang-orang yang mencintai kita, wabil khusus al-mu'allif hadal kitab. Wafarallahu lakum jami'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi ba'di tafasir, lan ing dalam sebagian piro-piro tafsir, fi qoulihi ta'ala, ing dalam dawuhnya Allah Subhanahu wa taala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan. Mungko nguripake temen ingsun hu ingman hayatan kelawan urip thayyibatan kang bagus. Qala dawuh sapa ba'du tafsir, az-zawjatus sholihatu utawi iku wong wedok as-sholihatu kang baik. Wa kana lan ono Umar ibnul Khattab, sapa Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu, mugi-mugi Allah ridha anhu saking Umar ibnul Khattab, yaqul iku dawuh sapa Umar ibnul Khattab, dawuhipun ma'utiya barang utiya kang paring al-abdu sapa hamba ba'dal iman setelah iman billahi ing Allah, paring khairon ing bagus minim ro'atin solihatin saking wong wedok solihatin kang bagus. Wa inna minhunna lan sak temeni iku tetep saking nisa woman opo ono keuntungan la yuhda kang ora deng liruni minhu opo saking eman nisa, wa minhunna lan saking hunna saking nisa wulalan belenggu la yufda kang den tabusi minhu opo saking wulalan. Wa qaluhu lan utawi dawuhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, la yuhda ayyutadu iku ora diliruni anhu opo saking opo saking la yuhda bi atain kelawan paparing. Ihya Ulumuddin. Wa fi ba'di tafasiri, ban dalam sebagian banyak tafsir fi qaulihi ta'ala, dalam tabuna Allah Subhanahu wa ta'ala napa tabuna
falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan, maka bekal apareng kaodian omku sengkok hude kaman hayatan dek kasitong kaodian thayyibatan si bagus. Nah, napa ketebuna kolah adhebu posera ba'du tafasir dese maksud falanuhyiyannahu hayatan thayyibah gadinto az-zaujatu sholihatu tining ponikah bini as-sholihatu si bagus. Wa kana ben halebede Umar ibnul Khattab posera Umar ibnul Khattab radhiyallahu an, muka-muka Allah ridho anhu dari Umar ibnul Khattab, yaqul ponika adhebu posera ibnul Khattab ma utiyal abdu badan iman billahi khairan min imra'atin sholihah. Apareng al abdu posera kabulah ba'dal iman saampona iman billahi kalaban Allah khairan daga bagusan minim ro'atin dari orang bini solihatin se bagus. Wa inna minhunna bensa ongkuna ponika tetap dari orang bini wumnan ponapa kauntungan la yuhda minhu seta nyake minhu posera umnan. Wa minhunna ben ponika tetap dari nisa wulalan ponapa belenggu yuhda se makeri yuhda se epakeri minhu ponapa dari wulalan. Wa qaluhu bantining tebuna Allah subhanahu wa ta'ala la yuhda nyatan la yuhda ayu tawoh anhu bi atain ponika tak napanya mana ayu tawoh anhu bi atain ponika tak pernah mergem anhu ponapa dari wumnan bi atoin kalaben apareng ihya ulumuddin. Artinya sebagian tafsir, sebagian mufassir mengatakan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka sungguh aku berikan kehidupan kepadanya, kehidupan yang baik. Nah, yang dimaksud hayatan thayyibah di sini menurut sebagian tafsir adalah az-zaujatus sholihah, dianugerahi istri yang sholihah, dianugerahi istri yang berbakti, dianugerahi istri yang baik, dianugerahi istri yang manut. Wa kana Umar ibnul Khattab radhiyallahu an yaqul, berbeda dengan pendapatnya khalifah yang kedua, yaitu Umar ibnul Khattab mengatakan bahwa yang dimaksud dengan hayatan thayyibah adalah ma'utiyal abdu badal iman billahi khairan min imra'atin sholihah. Amba setelah keimanannya itu diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memberikan teman hidup istri atau wanita yang baik. Karena sebaik apapun, sehebat apapun, setinggi apapun, sebagus apapun nasabnya, tetapi ketika kita tidak disandingkan dengan wanita-wanita baik, maka tidak akan mempunyai implikasi baik dalam kehidupannya, tidak akan berdampak sehingga tidak memberikan happy ending. Nah, kenapa wa inna minhunna wunman la yuhda minhu? Artinya sebagian wanita itu kadang-kadang memberikan distribusi baik kepada sukses dan tidaknya seorang suami. Seorang perempuan itu sebagian menyupport terhadap skill dan power suaminya. Sebagian perempuan itu menjadi
motivator terhadap suaminya. Sebagian perempuan itu menjadi inspirator terhadap suaminya. Nah, perempuan ini yang bisa menghantarkan suaminya menjadi orang hebat. Karena di balik kesuksesan seorang suami itu ada perempuan hebat di belakangnya. Sebaliknya wa minhunna wulalan yufda minhu, sebaliknya sebagian orang perempuan itu menghalang-halangi terhadap suaminya. Sebagian perempuan itu menghancurkan reputasi suaminya. Sebagian perempuan itu menghambat suaminya. Sebagian perempuan itu memaksa suaminya untuk melakukan kejahatan-kejahatan. Pada hakikatnya Abu Lahab itu baik pada Rasulullah SAW. Pada hakikatnya Abu Lahab itu adalah pamanda Rasulullah SAW. Secara hubungan biologis mempunyai ikatan yang sangat erat sekali dengan Rasulullah SAW. Namun karena ada pembisik di telinganya, karena istri jahatnya yang selalu mendoktrin bahwa Muhammad itu adalah orang yang tidak baik, akhirnya termakan juga. Sehingga kejahatan-kejahatan istri Abu Lahab itu termaktub dalam Al-Quran, wa imra'atuhu hammalatal hatab. Istrinya Abu Lahab itu orang yang senantiasa memanas-manasi Abu Lahab, sehingga Abu Lahab itu benci kepada ponakannya sendiri, yaitu Rasulullah SAW. Ihya Ulumuddin juz 2 halaman 31. Qalat dawuh Ummul Lais, sopo Ummul Lais, kam min imra'atin solihatin, berapa banyak utawi saking wong wedok solihatin kang bagus harokat iku ngubahake sapa imro'ah al-alamah ing alam lil khairi maring kebaikan. Faja'ala muqaddadiyaki Allahu sapa Allah al-mar'ata solihata ing wong wedok as-solihata kang bagus, khairon ing kebagusan, khaira mata'in ing kebagusan bondo, lirrajuli maring wong lanang. Ittihaful Qari bidiraril Bukhari juz sani sahifa 12. Qalat adabu Ummul Lais, posera Ummul Lais, kam cek benyaan minim ro'atin solihatin, dining dari orang bini solihatin si bagus harokat ponika sing ngubah posera imro'ah al-alama deka alam bil khairi deka bagusan. Faja'ala maka atatiaki Allahu posera Allah al-mar'ata solihatan deka orang bini si bagus khairu mata'in deka kus bagusan dunia lirrojuli maring orang laki. Terbuka dinto pontu dari kitab Ittihaful Qari bidaril Bukhari juz 2 nomor 12. Ummul Lais berkata, tidak sedikit orang perempuan itu yang mengguncang dunia. Tidak sedikit perempuan itu yang mengubah tatanan-tatanan kehidupan sosial di muka bumi ini. Tidak sedikit orang perempuan itu mampu memanage dunia itu menjadi indah. Tidak sedikit orang perempuan yang menjadi cikal bakal terhadap adanya peradaban dunia. Faja'alallahu al-mar'ata salihah khairu mata'il rajul. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mendesain orang perempuan itu menjadi sebaik-baiknya perhiasan lirrajuli bagi orang laki-laki. Taruh saja di Indonesia salah satu sumbangsih dari tokoh perempuan di Indonesia atas kemerdekaan kita. Saya ucapkan hari kemerdekaan 17 Agustus 45
momentum ini mari kita mengenang jasa-jasa seorang figur tokoh perempuan yang memberikan distribusi besar, yang memberikan sumbangsih cukup bagus, cukup tinggi terhadap kemerdekaan. Siapa saja? Sebut saja, taruh saja Cut Nyak-din, salah satu tokoh perempuan yang ada di Aceh. Kemudian Kartini. Nah, tokoh-tokoh dan banyak lagi tokoh-tokoh perempuan yang merubah budaya-budaya dunia, yang merubah wajah-wajah Nusantara, yang merubah terhadap tatanan-tatanan sosial yang ada di negeri kita. Tidak sedikit itu. Kemudian kalau kita feedback di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu azwajun Nabi, istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengukir sejarah emas dalam kehidupannya selama berjuang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada namanya Khadijatul Kubra Al-Batun, yaitu Sayyidatuna Khadijah Al-Batun. Beliau adalah sosok perempuan yang sangat berjasa terhadap perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sosok entrepreneur sukses yang mana kesuksesannya dan kekayaannya itu didistribusikan terhadap pembiayaan dakwah suaminya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga akhir hidupnya Khadijatul Al-Kubra tidak pernah punya apa-apa kecuali sehelai kain yang dipakainya. Semua didistribusikan di jalan dakwah suaminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, perempuan inilah yang harus kita hormati. Perempuan inilah yang harus kita respect, bukan artis-artis Bollywood seperti Rani Mukherjee, Tamara Blensky, dan artis-artis yang lain yang tidak mempunyai peran sama sekali terhadap wajah-wajah dunia. Seharusnya anak kita itu kita kenalkan dengan tokoh-tokoh seperti Fatimah Zahra alaihissalam. Bagaimana istri-istri Rasulullah seperti Sayyidatuna Khadijah, Sayyidatuna Aisyah yang senantiasa memberikan tarbiyah kepada umat Islam, yang mampu merubah tatanan sosial pada waktu itu. Seharusnya ini yang harus kita menjadikan uswah hasanah, kita jadikan kiblat, kita jadikan role model, kita jadikan uswah. Bukan Tamara Blensky, Nafa Urbah, bukan Rani Mukherjee atau tokoh-tokoh Hollywood lainnya. Karena kita salah kaprah, kita tidak mengenalkan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Justru kita mengenalkan tokoh-tokoh artis, selebritis, artis-artis nasional, artis-artis internasional. Itu yang kita cekoki tiap hari. Diputarkan video, film-film kepada anak-anak kita, sehingga anak kita itu tidak mengenal siapa putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak kenal. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Addibu auladakum ala salasati khisal." Didiklah, ajarkanlah anak-anak kita itu 3 hal penting. Yang pertama, hubbi nabiyikum, cinta kenal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hubbi ahli baitihi, dan senang mencintai keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hubbi al-Qur'an. Dalam konteks ini penekanannya itu adalah hubbu ahli baitihi, mencintai, mendidik, cinta, senang dan meniru perilaku tindak tanduk keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
ada Fatimah Zahra yang terkenal kesederhanaannya, yang terkenal ketaatannya kepada suaminya. Ada sosok perempuan legendaris yaitu Sayyidatuna Khadijatul Kubra yang terkenal dengan kedermawanannya, yang terkenal dengan kekayaannya, yang akhir hidupnya itu nyaris dia tidak punya apa-apa, hanya sepotong kain yang melekat dalam tubuhnya. Semuanya diinfakkan, semuanya untuk perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala dawu an-nabi sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man utawi wong rozaqa kang paring rezeki hu ing man sapa Allah imro'atan ing wong wedok solihatan kang bagus, faqad a'anahu mungko temen-temen nulungi hu ing man Allah posera Allah ala syatri dinihi ing ngatasi separuni agamane man. Falyattaqillah mongko wediya sapa man Allah in Allah fi syatri tsani ing dalem saparune kang ping loro. Rawahu nyeritakake hu ing hadis Al Hakim sapa Imam Hakim wa sahahahu lan menilai sahih sapa Hakim hu ing hadis. Hadhihi utawi iki aitaha dawu man razaqallahu imra'atan shalihan ila akhirih hiya utawi hadhihi zaujati iku bojone ingsun li Abi Ahmad rahimahullahu taala al-juz awal. Qala adabu an-nabiyyu posera Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man tining posera orang rozako se aparing rezeki huda kaman Allah posera Allah imro'atan paring rezeki bentuk napa imro'atan de kabini solihatan si bagus. Nah orang se paringi raji se bagus kadito fakot anahu maka ongku anulungi posera Allah huda kaman ala syatri dinihi atas saparona agama man. Falyattaqillah maka becik tako ongku sampian Allah dan Allah fi syatrisani edel saparu selain. Rawahu ajret tahu deka hadis Al Hakim posera Imam Hakim wa sahahahu ben anyohe haki posera Hakim deka hadis. Hadihi tining penjelasan kali toh ya tining hadis zaujati li Abi Ahmad rahimahullah taala juz awal kitab namanya hadhihi ya zaujati li Abi Ahmad rahimahullah sahifah halaman sahifatus sadis halaman yang nomor 6. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda barang siapa yang dianugerahi perempuan yang baik maka otomatis dia sungguh Allah telah menolongnya separuh agamanya. Maka oleh sebab itu hendaklah dia harus menjaga bertakut kepada Allah Subhanahu wa taala separuh yang lain. Artinya ketika kita sudah diberikan istri yang baik berarti aman separuh agamanya. Separuhnya kita separuhnya lagi itu tergantung usaha kita, tergantung upaya kita, tergantung usaha maksimal kita. Yang separuh aman. Makanya berbahagialah wahai para suami manakala Anda sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala istri yang baik. Berbahagialah wahai suami manakala Anda diamanahi istri yang solihah. Karena dengan istri solihah separuh iman saudara sudah aman. Tinggal separuhnya lagi bagaimana kita mengupayakan yang terbaik.
Tinggal separuhnya lagi bagaimana kita melestarikan dan menjaga dan memelihara dengan sebaik-baiknya. Karena walaupun hidupnya sederhana, hidupnya pas-pasan, hidupnya serba kekurangan, tetapi dia itu dianugerahi istri yang solihah, diberikan istri yang baik, hidupnya tenang, tentram, bahagia, daripada diberikan sedikit kelebihan harta tetapi diberikan pendamping yang khusus, diberikan istri yang pembangkang, hidupnya tidak akan senang sekali, gelisah hidupnya. Kemarin saya kedatangan tetangga, dia curhat kepada saya, dia sudah tidak kuat lagi karena perilaku istrinya. Dia curhat kepada saya, sharing kepada saya bahwa tinggal menunggu waktu saja untuk melayangkan surat perceraian. Kenapa? Karena sudah merasa tidak mampu lagi menahan kesengsaraannya hidup dengan istrinya. Kenapa? Karena istrinya sering kurang menghargai, kurang bersyukur terhadap pemberiannya. Jadi kurang kurang bersyukur, sering meremehkan pemberiannya, sering memarahinya, sering mengeksploitasinya dan lain sebagainya. Tetapi saya tidak langsung respon, tetapi saya mencoba untuk menggali informasi di pihak istrinya. Ya, tapi ternyata setelah saya diminta sama istrinya untuk sharing-sharingan, ternyata keduanya itu sama-sama punya kelebihan, sama-sama punya kekurangan. Nah, saya upayakan bagaimana keduanya itu mencari titik temu, bukan mencari titik perbedaannya. Kalau mencari titik perbedaan jelas berbeda, jelas latar belakangnya, jelas pendidikannya, jelas pemikirannya, jelas perbedaan fisiknya. Tentu ada perbedaan yang cukup signifikan, tetapi yang saya minta kepada dia, terutama suaminya, ya harus mampu beradaptasi terhadap habit, kebiasaan keluarga di sini. Jangan terlalu kasar, harus memberikan perhatian, kalau keluar itu harus pamit dan sebagainya, harus seperti itu. An Ya'la bin Maniyah, An Ya'la saking Ya'la bin Maniyah, anna rajulan, opo sak temene wong lanang kanat iku ono lahu iku marang rajul imro'atun, sopo wong wedok solihatun kang bagus, fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ing dalam zamani Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat lan ono imro'atun, sopo wong wedok solihatun iku kang bagus. Wa kanat lan ono opo imro'ah idza ikut nalikane dakhala melebu sopo rajul alaiha ing atasi mar'ah, qalat maka ngucap sopo mar'ah marhaban, tetemu kejembaran, bisayyidiha kelawan tuani mar'ah, wa sayyidi ahli baitiha lan tuani keluargane mar'ah, ingkanat lamun ono humukah opo sejagate sira li akhiratika iku maring akhirate sira, fazada mongko mugi-mugi nambahi sapa Allah ka ing sira haman ing sejagate, wa ing kana lamun ono humuka opo sejagate sira li akhiratika iku maring akhirate sira, fa innallah maka satemene Allah saya ruzukuka
iku bakal paring rezeki Allah kah ing sira wa yusinu lan gawi bagus sapa Allah ilaika maring sira fajaa mongko tumeka sapa rajul ilan nabi marang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu mongko paring kabar informasi sapa rajul hu ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqala maka adabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam posira sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam laha iku maring mar'ah nisfu ajrin mujahid fi sabilillah utawi separuni ganjaran wong kang perang fi sabilillah ing dalem nglurahake agamane Allah. Wahiyah lan utawi mar'ah amilun iku wong kang ngelakuni min ummarillah saking piro-piro wong kang amal karena Allah. An Ya'la bin Maniyah, jadi Ya'la bin Maniyah anna rajulan ponapa saompun orang laki kana bede ponika bede posero rajulahu poneka ikan di rajul imraatun ponapa orang bini solihatun si bagus fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dalam bektona zaman Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kanan ben beda imraatun posera orang bini solihatan ponika bagus wa kana ben hale beda posera imraah ida ponika tekalan ada khola masuk posera rajul alaihi atas imraah qolat maka ngucap posera mar'ah marhaban selamat datang bisayyidiha kana bantuan orang bini wasayyidi ahli baitiha bantuan keluargana orang bini ingkana lamun badahum kapona pasajena panjenengan li akhiratika kaangkui akhirat panjenengan fazadakallahu hamman maka bekal nambahna posera Allah kadeka panjenengan hamman deka bagusan wa ingkana humuka lamun beda hamuka ponapa sajen panjenengan di akhiratika kaangkui akhir panjenengan fa innallah maka saampun Allah saya rezukuka maka bekal apa rezeki posera Allah kadeka panjenengan wa yusinu ben bagus posera Allah ilai kamaring panjenengan fajaa maka deteng rabu posera rajul ilan nabi maring Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu maka apareng oning pasir rajul huda ka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqala maka ajabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasir Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam napa dabuna lahab ponika tetep ekan di mar'ah orang bini nisfu ajril mujahid fi sabilillah tining separuh genjena orang seaperang fisabilillah dalam negaaki agama Allah Subhanahu wa taala. Wahia bentining mar'ah amilun ponika orang sealako min umalillah dari banyak-banyak orang sealako karena Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah, ada sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Ya'la bin Maniyah. Apa riwayatnya? Ada seorang laki-laki yang mana laki-laki itu dianugerahi istri yang baik pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika laki-laki itu mau menghampiri istrinya di kamarnya, lalu disambut senyuman oleh istrinya. Marhaban bisayyidiha wa sayyidi ahli baitiha. Selamat datang wahai tuan hamba. Selamat datang wahai tuan keluarga hamba. In kana humuk li akhiratika fazadakallahu fahman. Jika maksudmu itu untuk semata-mata akhiratmu, mudah-mudahan Allah menambahkan karunia-Nya kepadamu. Wa in kana hummuk li akhiratika, jika kedatanganmu itu tujuannya untuk akhiratmu, untuk menghampiriku, fa innallaha sayarzuquka,
Mudah-mudahan Allah akan memberikan rezeki kepadamu. Wa yuhsinu ilaika, dan memberikan yang terbaik kepadamu. Faja'ah, maka lalu kemudian sang suami itu ilan Nabi, mendatangi Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Fa ukhbiruhu, lalu kemudian si laki-laki itu menceritakan hal ihwalnya. Dia menceritakan informasinya tentang istrinya. Dia menceritakan bagaimana tindak tanduknya istrinya itu yang menyambut demikian rupa sehingga membuat deg-degan hatinya. Nah, apa dawuhnya Rasulullah? Apa jawabannya Rasulullah setelah mendengar aduannya suaminya itu? Laha nisfu ajril mujahid fisabilillah. Perempuan itu adalah separuh pahalanya orang yang berperang untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya amilun min umalillah, dan dia termasuk salah satu orang yang mempunyai mobilitas tinggi untuk semata-mata mendapatkan ridho dan inayah Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah kamu karena sudah mendapatkan istri-istri yang baik. Berbahagialah kamu karena kalian sudah mendapatkan amanah-amanah berupa istri yang solehah. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi tambahan literasi, wawasan, nasihat untuk diri kita sebagai sang suami agar menjaga amanah istri kita untuk membangun sebuah mahligai rumah tangga, baiti jannati. Terima kasih. Wallahu waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.